Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh sebagaimana biasa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taklim kita, kajian kita bisa menambah kualitas ilmu kita yang insya Allah pada gilirannya juga mudah-mudahan bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita masih ingin menambahkan penjelasan terkait dengan doa yang kemarin sudah kita bahas, yakni doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dicukupkan dengan yang halal sehingga terhindar dari yang haram, dan dikayakan dengan semata-mata fadl, anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari kebutuhan terhadap yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dua-duanya sudah kita bahas, tetapi saya ingin menambahkan penjelasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita menambahkan penjelasan tentang doa yang sedang kita bahas, mari kita ulangi doa itu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, berilah kecukupan kepadaku bihalalika dengan yang halal darimu, an haramika sehingga dengan engkau cukupkan yang halal itu aku bisa terhindar dari yang haram. Wa aghnini, dan kayakanlah aku bifadlika dengan fadlmu, dengan anugerahmu, dengan karuniamu, amman siwak sehingga dengan kekayaan yang datang dari anugerahmu itu aku bisa juga terhindar dari kebutuhan terhadap yang selain engkau. Bapak dan ibu-ibu, dua hal ini sesungguhnya saling berhubungan. Jadi kita minta dicukupkan yang halal dan minta diberi kecukupan dan kekayaan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ada sedikit hal yang membedakan. Kalau yang pertama, kita mohon dicukupkan dengan yang halal dan terhindar dari yang haram, itu sifatnya mutlak. Ya.
Jangan sampai memang sedikit pun kita itu terlibat dengan yang haram. Jadi sifatnya itu tidak ada pilihan memang. Lalu kemudian ya cukup kalau misalnya tidak cukup ya yang haram-haram sedikit tidak apa-apa lah ya Allah, itu tidak boleh begitu. Ya. Jadi terkait dengan yang haram ini kita mutlak mohon dihindarkan. Jangan sampai kita terlibat dengan yang haram sama sekali. Ya, meskipun toh memang kekurangan sekalipun itu, lalu jangan sampai kemudian terlibat dengan yang haram. Tidak boleh kok misalnya dumeh kurang lalu kemudian boleh yang haram, itu tidak bisa. Jadi sifatnya mutlak ini. Ya. Dumeh kurang lalu boleh mencuri, itu tidak boleh. Ya. Apapun kalau mencuri tetap tidak boleh. Ya. Nah itu. Jadi ini mutlak sifatnya, menghindari yang haram, tidak bisa ada pilihan lain. Nah ini penting ya, karena ya kemarin sudah kita singgung, di masyarakat kita itu kan ada ungkapan yang seakan-akan itu ya haram-haram tidak apa-apa lah, yang penting asal dapat gitu ya. Boro-boro cari yang halal, yang haram aja sulit sekarang ini katanya begitu ya. Nah ini sekali lagi mutlak sifatnya tidak bisa, karena memang terkait dengan persoalan yang haram itu apapun tidak bisa dilakukan. Terkait dengan apa yang disebut dengan larangan itu tidak boleh dilakukan memang, alasan apapun. Ya Allah, saya itu janjane beragama Islam itu ya seneng gitu ya, ajarannya bagus-bagus, tapi kok enggak boleh zina misalnya. Mbok saya semuanya boleh lah, tapi yang zina ini mbok tolong saya diberi dispensasi gitu misalnya. Ya enggak boleh. Pokoknya kalau sudah haram ya sudah selesai. Ya, gitu. Nah agak berbeda dengan yang kedua, mohon diberi kekayaan dari fadlnya Allah, dari karunia Allah, dari anugerah Allah, supaya kita terhindar dari kebutuhan terhadap pemberian orang lain. Ini memang sifatnya tidak mutlak. Ya. Jadi masih ada tergantungnya. Ya. Tergantung pemberian pihak lain itu nuansanya bagaimana gitu. Apakah itu memang pertolongan dan pemberian yang sifatnya itu memang wajar, tidak ada maksud-maksud yang negatif, atau yang sebaliknya ada maksud-maksud yang tidak baik, yang sering kita sebut dengan ada udang di balik rempeyek ya. Ada udang di balik batu. Nah disinilah makanya kemudian ya memang sebaiknya kalau bisa kita memang sudahlah tidak usah mendapatkan atau bahkan meminta pertolongan dari orang lain itu kalau memang kita mampu sendiri. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Yang namanya hidup itu ya suatu ketika kita butuh pertolongan, ada kekurangan, ada kelemahan, sehingga pertolongan itu malah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kita membantu orang lain juga dianjurkan sebenarnya itu. Makanya perintahnya Allah adalah saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bertolong-tolongan itu diperintahkan selama dalam hal kebaikan dan dalam takwa. Tapi kalau pertolongannya itu dalam hal yang tidak baik, ya, tidak takwa, ya dilarang. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi sekali lagi ya, kalau yang permohonan pertama minta diberi kecukupan dengan yang halal sehingga bisa terhindar dari yang haram, itu sifatnya mutlak. Tapi kalau yang kedua ini memang ya tidak mutlak, tetapi masih tergantung dengan pemberian dan pertolongan orang lain itu. Kalau pemberiannya itu lalu kok kemudian ada udang di balik batu tadi itu, nah itu yang memang kalau bisa kita berhindar. Ya.
Makanya dalam Islam itu lalu kemudian misalnya apa ya, meskipun sama-sama memberi, kalau pemberiannya itu adalah menyogok, ya. Menyogok ini kan memberi, kelihatannya memberi itu kan. Tapi menyogok, yang menjadi tidak boleh. Sebab kalau sudah disogok, orang yang disogok berarti harus melakukan apa yang dikehendaki oleh yang memberi. Gravitasi ya. Apa itu kita orang doanya loh? Gratifikasi itu tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena meskipun kelihatannya pemberian, tapi itu kemudian pasti juga punya maksud supaya nanti supaya pejabat tertentu itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menguntungkan pihak yang memberi. Ya. Proyeknya lalu diberikan, kebijakannya lalu memihak kepada orang yang memberi. Wah, ini bahaya itu implikasinya. Ya, kemarin saya sebut implikasi sosialnya sangat berbahaya kalau begitu. Ya, tapi kalau memberi sekedar memberi yang tidak ada maksud seperti itu, ya hadiah, ya oleh-oleh dari tetangga, misalnya pulang dari Jakarta, bawa misalnya dari Jakarta itu apa ya? Wah, orang tidak disebut ya. Misalnya dari Malang bawa apel, ya 2-3 biji dikasihkan, ya itu masuk ya punya maksud tertentu yang enggak. Itu dalam rangka menumbuhkan cinta justru malam itu. Ya. Dalam kondisi tertentu kita sedang senang, syukuran, kita memberi. Dalam momen tertentu, ulang tahun kita memberikan hadiah. Ya. Itu hal yang justru dianjurkan oleh agama karena itu sifatnya hanya memang hubungan kasih sayang menumbuhkan cinta. Makanya Nabi saya mengatakan tahaddu tahabbu. Hendaknya kamu saling memberikan hadiah kepada saudara-saudaramu itu agar supaya saling mencinta. Kita tuh kan senang tuh ya kalau mendapatkan apa itu ya Allah, tetangga kita panen mangga itu kita dikirimi mangga 2-3 biji itu senangnya bukan main itu. Padahal kita beli 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo ya mampu. Panen rambutan kita dikirimi itu masya Allah senangnya bukan main itu. Ada saudara kita pergi dari mana pulang hanya diberi misalnya tanda kecil saja itu kita ya Allah senangnya bukan main itu. Maka Nabi memerintahkan kita tahaddu tahabbu. Sering-seringlah kamu saling memberikan hadiah supaya ada rasa cinta yang tumbuh di antara kamu. Nah, kalau dalam seperti itu malah diperintahkan memang. Tapi sekali lagi kalau pemberian pertolongan itu lalu ada udang di balik batu itu tadi tidak boleh. Termasuk money politik. Wah itu ya kelihatannya memberi kan ya. Wah ditum duit ya berapapun itu ya. Tapi dengan maksud supaya memilih seseorang gitu ya. Padahal orang itu belum tentu baik. Ya, tapi karena memberi akhirnya yang diberi merasa berhutang budi lalu kemudian memilih. Ya. Nah, ya justru itu Pak. Makanya yang saya bilang tadi itu tergantung niatnya, dan saya tidak tahu. Itu loh ya. Itu kan sedekah itu kan yang memberi kan ya. Nah, sementara kita tidak tahu. Ya. Nah, makanya di dalam pelantikan itu kan kalau tidak salah bunyinya kan saya tidak akan menerima ya, atau memberi apapun ya dalam jabatan ini ya. Termasuk juga yang punya maksud atau diduga punya, ada diduga punya. Ya. Jadi diduga aja sudah nggak boleh itu. Apalagi jelas-jelas punya maksud yang tidak baik. Nah inilah yang kita mohonkan kepada Allah dihindarkan. Ya. Bahkan termasuk kemarin sudah kita bahas juga, hutang itu kan boleh. Ya. Tapi sedapat mungkin dihindari, sedapat mungkin. Ya. Karena apa? Seringkali kalau orang sudah terpepet dan hutang pada orang yang tidak tepat. Nah ini juga lagi-lagi tergantung juga hutangnya kepada siapa. Kalau orang yang tidak tepat, apalagi jelas-jelas itu rentenir, waduh ya sudah. Kita nanti berada di dalam dominasi orang yang menghutangi. Itu makanya
kemarin sudah kita sebut ya, hadis yang mengajarkan doa dihindarkan dari hutang itu disusuli dengan juga mohon dihindarkan dari dominasi orang lain, karena itu ada hubungannya ya. Kemarin sudah kita singgung, bahkan sampai negara sekalipun kalau punya hutang pada pihak yang lain itu berada didominasi negara lain ya, pasti itu. Nah oleh karena itu sekali lagi terkait dengan yang kedua ini yang memohon diberi kekayaan semata-mata dari anugerah Allah ini, sifatnya ya tidak kok kemudian lalu kita tidak boleh minta pertolongan pada orang lain. Oh enggak, ya boleh-boleh saja, tetapi sekali lagi pertolongan, bantuan, pemberian itu hendaknya adalah pemberian pertolongan yang tulus ya, yang tidak ada maksud-maksud yang lain tadi ya. Oleh karena itu kita ya, jadi ini kan sekali lagi dua belah pihak. Kalau dalam posisi yang memberikan bantuan kita harus hati-hati ya. Dalam pihak yang meminta bantuan kita harus hati-hati. Tapi kalau kita dalam pihak yang memberikan bantuan, ya sudah, kita harus kalau memberikan bantuan ya lepas. Jangan sampai kemudian memberikan bantuan diikuti dengan hal-hal yang tidak baik. Misalnya dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati yang diberi pertolongan, wah itu tidak boleh ya. Jadi wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi jangan membatalkan sedekah kamu itu dengan mengungkit-ungkit ya, menyebut-nyebut kembali apa yang sudah kamu berikan, wal adha, apalagi kalau sampai dengan menyakiti hati orang yang diberi, jangan sampai ya. Nah ini sekali lagi harus memang batasnya tipis, harus hati-hati kita. Jadi prinsipnya memang sedapat mungkin kita itu hanya bergantung kepada Allah. Sedapat mungkin kita hanya berharap kepada Allah. Sedapat mungkin kita hanya memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Ya, tetapi Allah sendiri kan memang di dalam memberikan bantuan, memberikan pertolongan itu bisa kemudian lewat tangan-tangan tertentu, dan mudah-mudahan tangan-tangan tertentu yang memberikan bantuan kepada kita itu betul-betul tangan yang dijaga dari Allah juga. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira ini tambahan penjelasan dari apa yang sudah kemarin kita sampaikan. Mudah-mudahan lebih bisa difahami begitu, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.